Baca Buku Channel. Programmer biasanya menggunakan hasil riset telepon ini untuk menentukan daya tarik intrinsik program. Bila suatu program memperoleh rating yang kurang bagus, namun kualitas produksi program bersangkutan sangat bagus, maka programmer dapat meminta untuk dilakukan riset jenis ini terhadap program itu. Jika hasil riset telepon menunjukkan nilai kualitas atau Q-score program tinggi, namun familiarity skornya rendah, ini menunjukkan bahwa audien yang menyaksikannya menyukai program bersangkutan, namun terlalu sedikit audien yang menontonnya. Jika hal ini terjadi, maka audien harus diberitahu mengenai adanya program dimaksud melalui program gencar sehingga jumlah audien semakin banyak. Strategi ini dapat menjamin keberhasilan suatu program. Riset telepon. Riset melalui telepon memiliki keterbatasan untuk mengetahui reaksi spontan responden atas suatu program televisi. Hal ini disebabkan responden pada umumnya tidak dapat secara serentak menonton televisi dan sekaligus menjawab pertanyaan yang diajukan melalui telepon. Namun, riset telepon dapat digunakan secara efektif untuk mendapatkan tanggapan terhadap program yang masih tayang di televisi. Dalam riset ini, peneliti menelpon sejumlah responden yang sudah ditentukan terlebih dahulu dan meminta jawaban mereka berdasarkan kuesioner yang sudah disiapkan. Peneliti dapat pula mengirimkan kuesioner kepada responden yang kemudian mengirimkan kembali kepada peneliti setelah diisi. Cara terakhir ini membutuhkan kerja ekstra karena peneliti harus menelepon kembali responden untuk mengingatkan mereka untuk mengisi kuesioner dan mengirimkannya kembali. Riset melalui telepon ini memiliki dua tujuan utama, yaitu yang pertama, mengukur apakah audien sudah cukup mengenal atau familiar dengan suatu program dan para pemainnya. Dan yang kedua, mengukur tingkat daya tarik suatu program. Dengan demikian, hasil survei akan terdiri dari presentasi responden yang mengenal suatu program dan presentasi responden yang menyatakan suka atau tidak suka dengan program itu. Jika suatu program memiliki rating yang rendah, tetapi hasil riset telepon menunjukkan nilai yang tinggi pada kelompok demografi tertentu, misalnya wanita atau ibu-ibu saja, maka hal ini dapat diartikan waktu tayang program itu perlu dirubah. Sebagian pengelola program juga menerapkan riset telepon ini dalam memilih artis atau pembawa acara yang akan dipilih dalam suatu program. Dengan cara ini, artis dipilih berdasarkan tingkat kepopulerannya di masyarakat. Namun cara ini dikritik karena memiliki kelemahan. Sebagaimana dikemukakan Kathleen Nolan, Ketua Persatuan Artis Televisi di Amerika Serikat, yang mengatakan, jika Anda tidak tampil di televisi, maka Anda tidak akan dikenal.
Jika Anda tidak dikenal, Anda tidak akan tampil di televisi. Riset radio. Penelitian terhadap audien merupakan salah satu aspek penting bagi keberhasilan stasiun radio. Pengelola stasiun radio pada dasarnya dapat melakukan sendiri riset atas audiennya, namun jika tidak tersedia cukup orang untuk itu, stasiun radio dapat menyewa konsultan riset atau bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk membantu melakukan riset. Namun, siapapun yang melakukan riset, langkah-langkah penelitian yang dilakukan haruslah tetap sama. Menurut Van Gross, peneliti yang tertarik untuk melakukan riset audien radio harus memahami dua hal. 1. Daya tarik dari setiap format siaran. Peneliti harus mengetahui kelebihan dan kekurangan dari setiap format radio untuk suatu wilayah tertentu. Peneliti dapat mengetahui hal itu melalui berbagai laporan penelitian yang telah dibuat sendiri atau dibuat orang lain, dan juga dari laporan-laporan yang pernah dikeluarkan mengenai industri radio yang terdapat di wilayah itu. 2. Efektivitas biaya atau cost effectiveness berbagai format. Peneliti harus menentukan biaya efektif dari format yang akan dipilih. Pada umumnya, radio dengan format berita atau all-news programming membutuhkan anggaran yang lebih besar daripada hanya sekedar format musik. Selain itu, format berita akan lebih efektif dilaksanakan pada stasiun radio yang berada di wilayah yang memiliki populasi cukup padat dan kegiatan ekonomi yang cukup tinggi. Tahapan pekerjaan yang harus dilakukan dalam penelitian audien radio adalah sebagai berikut. 1. Informasi demografis. Jika suatu wilayah memiliki kelompok anak muda, maka hal ini bisa menjadi petunjuk untuk memilih format yang memenuhi kebutuhan kelompok anak muda itu. Jika suatu wilayah memiliki banyak kelompok masyarakat dari etnis atau suku tertentu, maka data ini dapat menjadi pertimbangan untuk menentukan format siaran yang dapat melayani etnis itu. Peneliti dapat menggunakan data sensus dari Biro Statistik, data dari berbagai asosiasi atau perkumpulan yang bergerak di bidang ekonomi dan bisnis untuk mengetahui demografi penduduk di suatu daerah. Untuk memperkuat data yang sudah ada, peneliti harus melakukan peninjauan langsung atau observasi ke lapangan. Yang kedua, gaya hidup. Jika sekolah-sekolah di suatu wilayah menerapkan 2 shift kelas, misalnya para murid sekolah dibagi atas kelas pagi dan kelas sore, maka ini menjadi peluang bagi stasiun penyiaran. Ini berarti ada siswa yang mungkin mendengarkan radio di rumah pada pagi hari sebelum mereka pergi ke sekolah, begitu pula sebaliknya. Selain itu, jika suatu kota memiliki kondisi lalu lintas yang selalu macet secara kronis, maka ini menjadi peluang bagi stasiun radio untuk lebih sering memberikan informasi mengenai kondisi lalu lintas. Peneliti dapat melakukan wawancara dengan anggota masyarakat untuk mengetahui lifestyle
masyarakat yang ada di daerah itu. Yang ketiga, penjualan kaset atau CD. Peneliti mendatangi pusat-pusat penjualan kaset atau CD lagu dan berbicara kepada pegawai toko dan para pembeli kaset untuk mengetahui lagu-lagu apa yang mereka sukai dan lagu apa yang sedang tren saat itu. Setiap pembeli kaset atau CD dari berbagai jenis lagu dicatat berdasarkan umur dan jenis kelaminnya. Peneliti juga harus mengumpulkan informasi menyeluruh mengenai stasiun radio saingan atau kompetitor yang meliputi data-data mengenai 1. Program apa saja yang disiarkan stasiun radio lain. Peneliti harus menyediakan 1 hari penuh untuk mendengarkan program siaran dari masing-masing stasiun radio di daerah itu, mencatat setiap informasi yang meliputi nama stasiun, yang diikuti nama penyiar, berita, dan lagu yang disiarkan selama 1 hari. Kedua, peringkat atau rating dari seluruh stasiun radio. Peneliti harus memiliki peringkat dari setiap stasiun radio, tidak hanya peringkat yang bersifat umum atau keseluruhan, tetapi juga peringkat berdasarkan demografis secara spesifik. Misalnya kelompok demografis, pendengar yang paling banyak mendengarkan radio dan seterusnya. Ketiga, daya jangkau siaran dari setiap stasiun radio. Semakin besar daya yang digunakan stasiun penyiaran, maka daya jangkaunya akan semakin luas dan jumlah audien yang bisa dijangkau akan semakin besar. Stasiun radio yang memiliki format yang sama dengan stasiun saingannya, namun memiliki daya jangkau yang lebih luas, akan mendapatkan audien yang lebih besar. Jika peneliti telah dapat mengumpulkan seluruh data yang diperlukan dan kemudian menganalisis data itu, maka tahap selanjutnya peneliti melakukan diskusi dengan pihak manajemen radio dan mengajukan sejumlah rekomendasi. Peneliti dapat mengajukan rekomendasi agar stasiun bersangkutan menggunakan format easy listening yang diselingi dengan laporan berita terbaru selama 10 menit pada setiap durasi 30 menit. Alasan yang diajukan atas format ini antara lain, di wilayah siaran radio itu terdapat banyak kelompok masyarakat usia parubaya yang menghabiskan cukup banyak waktu di kendaraan pada pagi atau sore hari dalam perjalanan dari rumah ke kawasan industri yang banyak terdapat di wilayah itu atau sebaliknya. Karakteristik kelompok masyarakat parubaya seperti ini cenderung membutuhkan program siaran yang menyajikan informasi namun diselingi dengan hiburan. Bagaimana jika di daerah itu ternyata sudah ada 2 stasiun radio, misalnya stasiun A dan B, yang memiliki format yang sama, yaitu easy listening? Kita dapat melihat kondisi kedua stasiun radio kompetitor itu. Jika misalnya stasiun radio A ternyata memiliki daya jangkau yang terbatas, sehingga siarannya tidak dapat menjangkau seluruh wilayah, maka stasiun B harus memiliki daya jangkau siaran yang lebih luas agar bisa unggul dibandingkan stasiun A. Sementara stasiun C
bisa jadi memiliki daya jangkau yang luas, namun ternyata stasiun ini menyiarkan berita hanya selama 2 menit, sehingga audien stasiun radio itu dapat ditarik ke program berita stasiun A yang menyajikan program berita yang lebih lama. Riset audien, sebagaimana yang dijelaskan di atas, tentu saja hanya berlaku untuk stasiun radio komersial yang didirikan untuk tujuan mendapatkan profit. Manajemen radio dapat menolak rekomendasi dari para peneliti jika usulan itu dipandang tidak atau kurang sesuai dengan misi atau ideologi yang diemban oleh stasiun radio bersangkutan. Pada stasiun radio, riset melalui telepon menjadi salah satu metode yang cukup populer. Hal ini disebabkan program radio hanya mengandalkan telinga sehingga untuk mengetahui, misalnya daftar lagu-lagu baru apa saja yang disukai audien, maka daftar lagu itu dapat diperdengarkan melalui telepon. Responden tidak perlu dibawa ke tempat tertentu sebagaimana televisi. Namun, riset telepon untuk program radio juga memiliki hambatan atau kelemahan, yaitu pertama, responden biasanya tidak terlalu senang menghabiskan waktunya untuk menjawab berbagai pertanyaan melalui telepon. Dan kedua, lagu-lagu yang diperdengarkan melalui telepon memiliki kualitas suara yang tidak bagus karena saluran telepon memiliki tingkat kejernihan suara atau fidelity yang rendah. Kualitas suara telepon kalah jauh dibandingkan dengan suara musik stereo yang berasal dari radio FM atau frekuensi modulasi. Karena alasan ini, maka riset dengan menggunakan riset mini theater juga dilakukan untuk program radio. Pada radio, riset mini theater ini memiliki nama sendiri, yaitu tes atau riset auditorium, dan biasanya digunakan untuk menguji sejumlah besar lagu-lagu. Pada tes ini sebanyak 75 hingga 125 peserta dibawa ke suatu auditorium untuk memperdengarkan berbagai musik. Metode focus group juga digunakan untuk menguji program radio, misalnya mendiskusikan usulan perubahan format siaran. Daftar pertanyaan atau kuesioner dapat dibagikan terlebih dahulu kepada peserta tes untuk mengurangi pengaruh dari peserta yang memiliki kepribadian dominan atau dominan personality atau efek psikologi kelompok atau sikap ingin menyamakan pendapat dengan orang lain. Kuesioner ini kemudian digunakan sebagai acuan pada saat diskusi, yaitu untuk mengangkat ide-ide, khususnya ide-ide yang berasal dari peserta yang pasif, yaitu mereka yang segan atau malu-malu untuk berbicara. Jenis riset radio. Stasiun radio pada umumnya memiliki wilayah siaran yang lebih sempit daripada televisi. Dengan demikian, stasiun radio memiliki sifat lokal yang lebih kuat. Selain itu, stasiun radio cenderung memiliki karakter individual yang lebih kuat. Ini disebabkan setiap radio biasanya telah memiliki format siaran tertentu. Berdasarkan kedua sifat itu,
maka stasiun radio memiliki tipe atau jenis riset tertentu, yaitu antara lain format siaran, pilihan musik, campuran musik, musik yang ditinggalkan, perceptual call-outs, dan lifestyle analysis. Format siaran. Stasiun radio yang tengah mempertimbangkan untuk mengubah format siarannya dapat melakukan riset untuk menentukan format apa yang harus dipilih. Riset dilaksanakan untuk mengetahui respon masyarakat terhadap berbagai format yang hendak dipilih. Responden diminta untuk mendengarkan rekaman dari berbagai format siaran dan masing-masing responden diminta untuk menyampaikan pandangannya. Metode penelitian fokus group sering digunakan untuk menentukan format siaran ini. Namun, jika format siaran yang hendak dipilih jumlahnya terbatas, misalnya hanya 3 atau 4, maka peneliti dapat menggunakan riset telepon. Pilihan musik. Programmer stasiun radio yang bagus biasanya sudah mengetahui lagu-lagu apa yang cocok untuk format siaran radionya. Namun demikian, penilaian seorang programmer terhadap lagu-lagu yang cocok untuk format siaran tertentu kadang-kadang perlu juga diuji kembali. Hal ini diperlukan khususnya untuk menentukan daftar lagu-lagu baru yang cocok dengan suatu format siaran. Riset ini dilakukan di auditorium dengan mengundang sejumlah responden, yaitu para penggemar stasiun radio bersangkutan, untuk mendengarkan sejumlah lagu, dan mereka diminta untuk menentukan lagu mana yang cocok dengan format siaran stasiun bersangkutan. Riset melalui telepon dapat dilakukan jika jumlah lagunya tidak banyak dan hanya berupa cuplikan. Campuran musik. Riset campuran musik atau musik mix merupakan riset untuk menentukan urutan jenis musik yang diputar yang sesuai dengan selera audien. Riset ini merupakan salah satu bentuk riset auditorium. Dalam riset ini, responden diminta pendapatnya atas susunan atau urutan lagu. Misalnya, apakah mereka menyukai variasi urutan satu lagu baru setelah 3 lagu lama, atau sebaliknya, lebih mengutamakan lagu-lagu baru daripada lagu-lagu lama. Apakah lagu-lagu instrumental perlu juga diputar? Berapa lama sebaiknya durasi jeda iklan? Dalam jenis riset ini, responden akan diperdengarkan sejumlah rekaman yang masing-masing berisi campuran lagu-lagu dan iklan, serta mereka diminta untuk menentukan tipe campuran yang paling disukai. Musik yang ditinggalkan. Riset atas lagu yang ditinggalkan akan menentukan lagu-lagu apa saja yang tidak perlu lagi diputar di stasiun radio, atau lagu-lagu apa saja yang perlu lebih sering diputar. Walaupun orang suka untuk mendengar lagu-lagu favorit mereka secara terus-menerus, namun musik-musik populer cenderung untuk cepat ditinggalkan oleh pendengar radio. Pendengar radio cenderung untuk beralih ke radio lain ketika ia mendengar lagu yang menurutnya sudah terlalu sering ia dengar. Menurut Van Gross,
Dengan menentukan terlebih dahulu lagu-lagu apa yang akan ditinggalkan, suatu stasiun dapat melindungi dirinya sendiri serta menyelamatkan stasiun dari kehilangan pendengarnya dengan cara membuang satu lagu sebelum lagu itu membuang audien. Dengan demikian, programmer stasiun radio harus dapat memperkirakan lebih dulu lagu-lagu apa saja yang akan segera basi dan menggantinya dengan lagu-lagu lain. Riset ini dapat dilakukan melalui telepon dengan mendengarkan campuran lagu baru dan lagu lama. Responden biasanya diminta pendapatnya lagu mana yang disukai. Riset ini hanya ditunjukkan kepada pendengar stasiun radio yang sudah ada dan sebaiknya dilakukan secara rutin, misalnya seminggu sekali atau sebulan sekali. Perceptual call-outs. Riset ini digunakan untuk mengetahui tanggapan audien atas program selain musik. Misalnya, untuk mengetahui popularitas atau efektivitas suatu program yang sedang berjalan. Misalnya, talk show atau program berita, atau untuk mengetahui popularitas seorang penyiar radio. Riset ini dapat dilakukan dengan menelepon pendengar radio. Dengan demikian, respondennya adalah para penggemar radio bersangkutan. Lifestyle analysis. Pengelola program stasiun radio yang baik akan selalu ingin tahu bagaimana audiennya menjalani hidupnya ketika mereka sedang tidak mendengarkan radio. Hal ini diperlukan agar stasiun radio lebih dapat melayani audien mereka pada saat mereka tengah mendengarkan radio. Riset gaya hidup atau lifestyle meneliti hal-hal seperti pendidikan, pendapatan, hobi, pandangan atas suatu masalah atau isu sosial, pemilihan media lain selain radio, barang yang dibeli, hingga nilai-nilai kepribadian. Melalui riset jenis ini, programmer radio tidak hanya dapat mengetahui perbedaan karakteristik antara audien radionya dengan audien radio lainnya, namun juga dapat mengetahui segmen pendengarnya yang memiliki atribut berbeda dengan pendengar radio lainnya. Misalnya, audien yang mendengarkan radio pada hari libur akhir pekan atau weekend pukul 10 pagi akan menyukai acara olahraga, sementara audien yang mendengarkan radio pada pukul 10 pagi namun pada hari itu kerja tidak menyukai acara olahraga. Pengetahuan terhadap gaya hidup audien ini memungkinkan stasiun radio untuk menerapkan suatu blok program olahraga hari libur. Riset ini dapat dilakukan melalui wawancara telepon.